terjemahan dari Yahweh, terjemahan dari Elohim. Jadi inilah perbedaan antara firman Allah Gurunda dan firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Taurat. Ngaco, mutar-mutar. Hanya firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Taurat itu asli. Kamu nggak Sedangkan jelas. firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Quran itu palsu. Sebab jelas ada perbedaan. Tidak mungkin keduanya benar, kan gitu. Diam dulu Rafael, diam dulu. Assalamualaikum Gurunda, silakan Gurunda. Diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum Kang Juma, kumaha kabarna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Abang Ardi. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat-sahabat sekalian. Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Apa masalahnya Pak, dilanjutkan narasinya dengan saudara kita Oten ini. Ya, mohon izin. Mutar sini, pusing kita dibuatnya. Pertama Iya. tentang sunat. Jangan dulu itu. Kemudian jadi muter, akhirnya jadi kemana lagi. Tapi saya Jangan saja. itu dulu. Iya. Konsep ketuhanan dulu lah kita bahas. Ntar lah ke sunat. Untuk ketuhanan dulu lah. Tentang siapa yang berfirman di situ. Yuk, malaikat kah atau siapa? Tuhan sendiri. Yuk. Silakan berfirman, Teman-teman sekalian, kita pahami Yesus itu utusan. Kenapa Yesus itu disebut utusan? Karena dia tidak bertemu langsung dengan Tuhan. Yesus di banyak kasus, misalnya dalam Matius 6, 9, Matius 5, 4, 8, Matius 10, 32, Matius 12, 50, Matius 15, 13, Matius 16, 17, Yohanes 6, 32 sampai 33, Matius 18, 10, Matius 18, 19, Matius 7, 21 sampai 23. Jelas sekali menerangkan bahwa Tuhanku yang ada di surga, 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 Tuhanku yang ada di surga. Sedangkan antara langit, di sini sebenarnya bukan surga ya, karena bahasa aslinya itu Uranon. Langit, Tuhanku yang ada di langit. Nah, Ya, Tuhan di yang Quran juga tidak ada surga kan? Tuhan yang ada di langit, ketika kemudian ingin komunikasi dengan hambanya yang ada di bumi, itu melalui perantaraan malaikat. Tidak pernah Tuhan itu nuzul langsung ke atas muka bumi. Makanya di dalam kitab Lukas 22 nomor 43, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi Yesus ini ada di bumi, Tuhannya ada di langit. Untuk supaya komunikasi, baik itu mujizat dan seterusnya, harus melalui perantaraan malaikat. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, dalam surah Asy-Syura ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi kata Allah, tidak patut bagi manusia siapapun dia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan 3 cara. Yang pertama wahyu, melalui wahyu. Yang kedua dari belakang tabir, dan yang ketiga adalah dengan mengutus malaikat. Ini yang terjadi terhadap Yesus. Itu juga yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam. Meski Nabi Musa itu pernah dialog langsung dengan Allah melalui tabir. Nah, jadi seluruh malaikat itu menerima wahyu dari mana? Dari malaikat, dari Allah melalui malaikat atau Roh Kudus. Demikian. Ya. Memang kalau menurut Quran itu firman Allah itu harus melalui Jibril, melalui utusan, bergantung kepada Jibril atau utusan. Nah, tetapi di dalam Taurat sendiri seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa Allah itu tidak bergantung kepada utusan untuk menyampaikan firman-Nya. Sebab banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah berfirman langsung kepada Nabi. Banyak juga ayat yang mengatakan Allah berfirman memakai utusan seperti malaikat. Nah, inilah perbedaan yang saya katakan tadi, bahwa perbedaan antara keimanan Taurat dan Injil dan keimanan Quran. Ada perbedaan firman Allah. Walaupun nabinya sama, contohnya Nabi Musa.
Itu yang saya katakan tadi, bahwa Nabi Musa menerima firman Allah itu melalui firman langsung, juga melalui utusan. Itu ada ayatnya, saya sudah sampaikan tadi. Saya sudah sampaikan. Nah, di dalam Quran itu kan Allah berfirman langsung hanya mengandalkan Jibril. Nah, inilah perbedaan. Nah, tentu kita harus mengambil berpatokan kepada kitab-kitab yang terdahulu. Di dalam Taurat sendiri Allah menjelaskan bahwa Allah sering berfirman langsung kepada Nabi. Tetapi kenapa di Quran itu mengajarkan bahwa Allah harus menyampaikan firman-Nya harus berdasarkan memakai utusan. Nah, inilah perbedaannya. Makanya saya katakan pasti tidak keduanya benar. Tidak ada yang benar, pasti hanya satu yang benar. Tidak mungkin keduanya benar. Hanya satu yang benar. Itu yang saya sampaikan tadi tentang firman. Ya itu saja, pendek saja. Silakan. Oke, baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya orang Kristen itu nggak punya hak berbicara mengenai pewahyuan, karena Kristen tidak ada masuk dalam golongan agama samawi. Anda tidak punya hak sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Itu yang Anda gunakan itu adalah kitabnya saudara kami dari Bani Israel. Ente kan di luar garis, agama Anda kan dari Eropa. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Musa itu menerima firman langsung dari Elohim, coba Anda pakai kacamata sekali-kali. Baca Keluaran 33 nomor 20. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa, tapi berdasarkan Al-Quran melalui tabir. Nabi Musa dalam Al-Quran minta, ya Rob, aku tahu engkau ada. Wahai Tuhanku, aku yakin engkau itu ada. Aku percaya engkau itu adalah hakikat yang wujud. Tapi ya Allah, aku penasaran. Aku ingin melihat wajahmu seperti apa ya Rob. Nabi Musa penasaran. Dia tahu dia sedang berbicara langsung dengan Elohim, tapi dia tidak lihat wajahnya. Maka Nabi Musa bertanya, ya Rob, aku ingin, rindu aku ingin melihat wajahmu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan sanggup melihat wajahku. Makanya di dalam Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Al-Quran dan Torah itu dalam proses pewahyuan itu berbeda. Tidak. Agama kami itu menyembah kepada hakikat yang satu, pewahyuannya pun digambarkan dalam Al-Quran. Yang beda itu ente. Tuhan datang dalam rupa awan, Tuhan datang dalam rupa burung, Tuhan datang dalam rupa bayi. Karena agama Anda itu penyembah dewa. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apakah Nabi Musa mati pada saat berinteraksi dengan Elohim? Tidak. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa itu hanya mendengarkan mendengarkan suara Tuhan melalui tabir. Al-Quran sudah menerangkan itu tadi. Saya sudah menjelaskan kepada saudara. Wa makana libasarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Oke? Mudah-mudahan Anda paham. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan berbeda apa yang berbeda? Yang datang kepada Nabi Musa seperti yang diterangkan adik saya tadi di Kisah Para Rasul 7. Apa yang Anda bantah di sana? Kenapa Anda membantah itu? Karena Anda adalah pengikut ajaran paganisme Roma. Dewa nusul jadi manusia. Kalau di kami agama samawi itu tidak ada. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini kurang apa lagi? Hukum Taurat itu adalah hukum samar yang diturunkan oleh Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Lantas Anda ingin membantahnya, Tuhan langsung datang? Oh, enggak mungkin. Tidak ada Tuhan langsung datang ke atas muka bumi ini, kecuali dewa. Kalau dewa, Theos, mungkin jadi Yesus. Ya, itu iman Anda di perjanjian baru. Silakan. Yang terlalu panjang. Ya. Begini ya, ketika Bang Suma mengatakan bahwa membawa agama samawi, nah berarti Anda berkata bahwa agama samawi itu Tuhan harus berfirman pakai perantara. Pada kenyataannya di dalam Taurat itu Allah sering berfirman langsung. Keluaran 33 ayat 20 yang Anda bawa tadi itu jelas bahwa Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Keluaran 3 ayat
Keluaran 33:20. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan. Nah, ini kan perkataan langsung. Nah, agama samawi itu seharusnya begitu. Allah tidak menggunakan utusan, tetapi Allah juga sering berfirman langsung. Nah, Keluaran 33:20 itu secara langsung Anda sampaikan tadi dalilnya. Ini Allah berfirman langsung loh. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan memandang wajahku. Jadi ini firman langsung. Nah, agama samawi yang sebenarnya itu Allah sering berfirman langsung kepada Nabi. Itu. Jadi yang Anda katakan agama samawi itu yang mana? Taurat Allah berfirman langsung kepada Nabi. Juga melalui utusan. Di dalam Injil juga Allah sering berfirman langsung. Kemudian di dalam kitab Taurat juga Allah sering mewujudkan dirinya dalam bentuk ciptaan. Yaitu dalam bentuk awan, tiang awan dan tiang api ketika dia menuntun menuntun umat Israel keluar dari Mesir. Kemudian Yesus juga menampakkan kuasanya tanpa bantuan Nabi, yaitu ketika dia merubah air menjadi anggur, ketika dia meredakan yang ribut, ketika dia memperbanyak makanan, 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000. Jadi banyak kuasa-kuasa Allah itu bersamanya dengan Elohim Israel dan Yesus. Kemudian Nabi Musa katakan ada perbedaan antara firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Taurat dan di dalam Quran. Itu jelas nyata. Karena agama samawi itu Allah bisa menyampaikan firman-Nya langsung. Buktinya di Keluaran 33:20 yang Anda bawa tadi. Anda tidak sadar, inilah bukti bahwa Allah berfirman langsung kepada Nabi. Nah, inilah agama samawi itu, yaitu agama yang bisa menyampaikan Allahnya, bisa menyampaikan firman-Nya langsung kepada Nabi Musa. Walaupun Allah juga bisa menyampaikan firman-Nya pakai perantara. Dan Allah bisa mewujudkan dirinya. Itulah ajaran samawi. Nah, sekte Yahudi ini, Saduki dan Farisi, akan berbeda tanggapan dengan Taurat, dengan tafsirannya, dengan kami Kristen. Karena apa? Yesus datang itu membawa ajaran baru dengan berdasarkan Taurat, dengan tafsiran yang berbeda dengan Saduki dan Farisi. Jadi jangan Anda samakan Yahudi tafsiran mereka dengan Taurat dengan Kristen tafsiran kami kepada Taurat. Tetap karena kami merasa kami juga adalah sekte dari ajaran-ajaran yang mengimani Taurat dengan tafsiran yang berbeda dari tafsiran-tafsiran Saduki dan Farisi. Itu sekte yang terbesar. Belum lagi sekte-sekte kecil. Apalagi sekarang sudah ada sekte-sekte baru dari Yahudi, yang salah satunya itu Yahudi Mesianik, yang mempercayai Yesus adalah Mesias. Jadi jelas ya, agama itu tadi yang samawi itu tidak berkata bahwa Allah harus berfirman langsung. Allah harus berfirman, harus pakai perantara. Tidak seperti itu. Karena di dalam Taurat itu jelas bahwa Allah berfirman langsung, tidak bergantung kepada malaikat, tetapi dia sering turun langsung kepada Nabi. Ya itu, oke. Ya, jadi Anda harus memiliki wawasan sedikit agak luas lagi ya, saudara. Ketika saya berbicara langsung kepada Anda tanpa perantara, inilah yang sedang terjadi sekarang. Saya tidak berbicara kepada Anda melalui perantara. Tidak ada orang yang mengantar suara saya kepada Anda, melainkan HP yang menjadi kemudian alat tabir yang saya gunakan untuk ngomong sama Anda. Itulah yang terjadi. Makanya di dalam Ulangan 4 nomor 15 dikatakan, Musa melanjutkan nasihatnya. Ingatlah baik-baik, ketika Tuhan berbicara kepada kita dalam api di Gunung Sinai, kita tidak melihat wujudnya. Itu yang diterangkan kemudian oleh Nabi Musa. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, falamma atahanu dia min syatil wadil aimani fil baq'a. Situ dikatakan bahwasanya ketika Nabi Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Kalau di dalam kitabnya teman-teman Yahudi, dari nyala api Tuhan berbicara, Bang Suma berbicara dari HP. Kemudian dalam Al-Quran Tuhan berbicara melalui sebatang pohon. Tabir. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Wa makana libasarin ayyukallimahullahu illa wahya min wara hijab. Sudah kujelaskan tadi.
Kalau Anda mengatakan Tuhan berbicara langsung, dalam arti kata Tuhan itu datang, memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan wujudnya kepada para nabi, maka bohonglah Yesus. Karena Yesus menerangkan di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jangan katakan Yesus ini pembohong. Jangan katakan, karena dalil demi dalil itu saling membackup satu sama lain. Anda menginginkan Tuhan nuzul dalam bentuk manusia karena Anda penyembah dewa. Anda penyembah Theos, Theos adalah dewa yang nuzul menjadi bayi, bayinya bernama Yesus, itu ente. Lalu Anda ingin mengawinkan ajaran saudara dengan ajaran saudara kami Yahudi. Tidak ada jalan untuk ke sana. Ulangan 4 nomor 15 itu sangat jelas. Lalu ulangan 33 yang saya bawa itu pun sudah sangat jelas. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Artinya Tuhan tidak datang. Lalu suaranya melalui tabir. Tabirnya lewat mana? Lewat api, lewat awan. Bukan Tuhan langsung yang berbicara. Makanya Yesus pertaruhkan imannya. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengarkan. Lalu yang didengarkan Musa siapa? Ayo. Itu suara Tuhan tapi melalui tabir. Makanya Nabi Musa berdialog langsung. Tapi tidak langsung Tuhan yang datang, tetapi melalui tabir. Sama sekarang, saya bukan langsung ke Anda, tetapi melalui HP. HP itu adalah tabir. Saya tidak melalui Dinda Tahta berbicara. Dinda Tahta sampaikan kepada saudara Rafael bahwa saya mengatakan seperti ini. Dinda Tahta datang ke Anda. Tidak begitu. Tetapi saya langsung ngomong kepada Anda melalui tabir HP. Tapi apakah HP yang keluar suara itu adalah saya? Bukan. Apakah pohon yang keluar suara didengarkan oleh Nabi Musa itu adalah Tuhan? Bukan. Apakah api yang keluar suara Tuhan didengarkan oleh Nabi Musa itu adalah Tuhan? Bukan. Makanya gunakan akal ketika kita berbicara tentang lintas agama. Tak ada manusia yang pernah mendengarkan langsung suara Tuhan. Tak ada. Harus melalui tabir, harus melalui pewahyuan, harus melalui malaikat. Tidak bisa manusia itu tembus langsung kepada Allah. Hancur alam semesta ini. Hancur, lebur. Kalau Tuhan bersuara langsung untuk menyatakan dirinya di atas muka bumi. Hancur, lebur, menjadi bubur kita ini semua. Oleh karena itulah Tuhan berbicara melalui perantaraan makhluknya. Dalam Al-Quran berbicara melalui pohon. Dalam kitab Torah berbicara melalui api. Itu juga di Al-Quran diterangkan. Ya, tak ada jalan buat Anda untuk mengatakan itu. Kitab Nabi Musa disampaikan melalui perantaraan malaikat. Yesus menerima firman melalui perantaraan malaikat. Daud, Salomo, Abraham, semuanya melalui tabir. Tak ada yang ketemu langsung dengan Tuhan. Ketika dikatakan berbicara langsung dengan Tuhan, hancurlah Musa, matilah Musa. Buktinya Musa masih berkarya. Sampai dia bawa Bani Israel ke tanah Kanaan. Kenapa dia nggak mati di Bukit Sinai? Kalau yang datang adalah Tuhan. Kenapa nggak mati dia? Sementara pernyataannya, Tuhan yang mengutus aku. Kata Yesus, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat. Sedangkan Keluaran 33 nomor 20, sebab tidak ada orang yang bisa hidup memandang Tuhan. Tidak ada orang yang memandang Tuhan bisa hidup. Kalau yang datang adalah Tuhan kepada Musa, mampuslah Musa. Faktanya dia sampai ke tanah perjanjian. Artinya Al-Quran betul. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya perantara Tuhan. Hanya agama pagan dari barat, agama resmi kekaisaran Romawi yang menanamkan cangkang kemana-mana, yang mengajarkan dewa nuzul menjadi manusia. Demikian. Betul. Nah, saya tangkap tadi ketika Anda berkata bahwa Tuhan harus berbicara pakai apa itu? Tabir. Nah, kalau Anda cek di dalam Taurat, Tuhan berbicara pakai tabir itu malah hanya sekali. Di dalam Semak Duri. Tetapi ayat-ayat lain menyatakan Allah berfirman langsung kepada Nabi. Contohnya kepada Nabi Musa. Keluaran 10 ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 10 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 11 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Allah itu sering berfirman langsung kepada Nabi. Dan Allah juga berfirman langsung kepada melalui utusan. Dan Allah juga berfirman langsung melalui tabir. Itu betul. Walaupunnya sekali tabir.
lalu Anda memakai tabir itu untuk membenarkan ajaran Anda? Kan tidak mungkin. Sebab banyak sekali ayat Allah berfirman langsung. Nah, begitu. Kemudian, ketika Anda berkata, Yesus berkata bahwa suaranya tidak kamu dengar dan wajahnya tidak kamu dengar. Itu betul. Tetapi kita lihat konteksnya dulu. Konteksnya di saat itu adalah dialog antara Yesus dan orang-orang ahli Taurat saat itu. Dan memang ahli Taurat tidak pernah melihat Allah, karena mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Jadi itu bukan menyangkut untuk seluruh, tetapi itu dialog untuk orang, dialog antara ahli Taurat dan Yesus. Makanya Yesus berkata, suaranya tidak bisa kamu dengar, karena mereka berkata kan mereka ingin melihat Allah. Tetapi Yesus berkata di situ, Anda tidak akan pernah melihat Allah, karena memang saat itu mereka tidak masih melihat Allah. Jadi ayat ini tidak konteks untuk seluruh, tetapi untuk dialog saja. Nah, kemudian saya katakan tadi, Tuhan itu memang harus berbicara langsung untuk membuktikan dia keberadaannya. Dan Tuhan juga harus bermujizat. Nah, di dalam Taurat, situ Allah sering mewujudkan dirinya melalui ciptaannya, yaitu melalui tabir, seperti Anda katakan tadi, semak duri. Lalu melalui tiang awan dan tiang api, itu kan wujud Allah dalam bentuk ciptaan, mewakili Allah dalam wujud ciptaan. Nah, Yesus juga bisa mewujudkan dirinya. Melalui Yesus, Allah bisa mewujudkan dirinya, menampakkan diri dari wujud Yesus. Apa bedanya? Nah, jadi ini yang Anda katakan ajaran samawi itu tidak sepenuhnya seperti Anda sampaikan. Jadi Allah menyampaikan firman mulai tabir itu hanya satu di dalam Taurat. Malah paling banyak Allah berfirman langsung. Allah berfirman langsung lebih banyak daripada Allah berfirman pakai utusan. Itu. Jadi itulah ajaran samawi sebenarnya. Tidak ada Yahudi yang membantah itu. Kan memang Allah sering berfirman langsung kepada Musa. Lalu Anda katakan sama ajaran antara Islam dan Kristen, jelas sekali berbeda firmannya saja sudah berbeda kepada Nabi Musa. Mana kalau Anda katakan sama, itu kan satu kebohongan. Ya, oke, silakan. Yang saya katakan tidak sama itu agama kafir, agama Kristen, agama Barat. Kalau kami dengan Yahudi, dengan Nasrani itu sama. Yang berbeda itu kalian, agama kekaisaran dari agama Barat. Itu yang beda. Nah, coba lihat narasi Anda yang terakhir ini. Anda menggiring pemahaman Anda, penjelasan Anda kepada Tuhan nuzul menjadi makhluk, jadi onde-onde. Itu paganisme, dewa yang turun menjadi manusia. Itu di agama Anda. Dewa turun jadi api, dewa turun jadi padi, dewa turun jadi harimau, dewa turun jadi manusia, dewa turun jadi kucing. Itu di agama Anda. Jangan samakan di agama kami, agama samawi. Beda. Kalau Anda mengatakan Tuhan sering menyatakan diri kepada Musa, itu karena Anda punya wawasan lemah. Kosakata pembendaharaan ilmu Anda terhadap Bible itu kurang. 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kau dirikan ini. Artinya apa? Anda salah paham. Anda membawa konsep dewa-dewa masuk ke dalam ranah pemahaman agama samawi. Itu tertolak, Bung. Ketika Anda mengatakan bahwasanya di dalam Keluaran 10 nomor 12 memang di sana dikatakan Amar Elohim El Moses. Memang dikatakan begitu. Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi melalui perantaraan malaikat. Bukan melalui perantaraan, bukan langsung Tuhan yang berkata. Sama seperti malaikat Jibril, Roh Kudus ketika datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak dikatakan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, tidak, tapi Tuhan berkata kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui suruhan. Contoh yang datang kepada Nabi Ibrahim misalnya di Kejadian 31 nomor 11. Lalu malaikat Elohim berfirman kepadaku dalam mimpi, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Yakub memanggil Tuhan kepada malaikat. Kenapa? Yesus pun memberikan legitimasi dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Barang siapa yang menerima firman dan ditugasi menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Maka malaikat dikatakan Elohim. Berfirmanlah Tuhan. Maksudnya Tuhan berfirman melalui malak Elohim, malaikat Elohim. Kejadian 31 nomor 11 Anda baca. Kemudian Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah malak Elohim dari langit kepada Abraham.
Katanya, Abraham, Abraham. Jawab Abraham, ya Tuhan. Abraham memanggil malaikat Tuhan. Kenapa? Karena malaikat pada saat itu adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan firman. Kalau Anda tidak mau menggunakan perjanjian lama, silakan Anda gunakan perjanjian baru. Kisah para Pewarta 10 nomor 4. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Tuhan, malaikat kok dipanggil Tuhan? Ini ada apa? Berarti Anda punya pemahaman terhadap konsep pewahyuan itu lemah. Anda tidak ngerti, atau Anda pura-pura tidak ngerti, atau Anda ingin menggiring kepada ajaran paganisme. Ketika dikatakan dalam perjanjian Kisah para Pewarta 10 nomor 4, dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua dosamu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kenapa dia dipanggil Tuhan padahal dia malaikat? Karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Ayo. Jadi kalau Anda salah paham ketika Anda mengatakan di Keluaran 10 nomor 10, di situ dikatakan Amar Elohim ila Moses, lantas Anda mengatakan, oh itu malaikat, apa itu Tuhan berfirman langsung? Tidak, Bung. Yang berkata di sini adalah malaikat, Tuhan melalui perantaraan malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Tuhan mewujudkan dirinya dalam bentuk api, Anda keliru. Tadi Anda sudah mengakui tabir, sekarang Anda merubah, masuk ke dalam konsep pagan. Tuhan merubah diri jadi api, jadi tiang awan, dan seterusnya. Berarti Anda sudah masuk ke ranah agama Kristen yang asli, yaitu pengajaran dewa-dewa nusul menjadi benda-benda, menjadi makhluk-makhluk. Itu beda. Anda singkirkan aja dulu itu. Kita lagi dialog berkaitan dengan agama samawi. Agama Anda Kristen jangan Anda bawa-bawa dulu. Memalukan. Silakan. Kalau Anda baca di Taurat, firman Allah jika disampaikan oleh malaikat, maka ditulis malaikat yang berkata. Walaupun manusia sering berkata, ya Tuhan. Tetapi jelas di situ dikatakan firman Allah disampaikan kepada malaikat. Itu jelas. Tetapi jika tidak ditulis firman Allah dikatakan dari malaikat, itu jelas. Dia berfirman langsung. Anda kan tidak bisa buktikan kalau di dalam salah satu ayat ini, di dalam Alkitab, berfirmanlah Tuhan. Malah ini huruf besar semua. Ini menyatakan Yahweh, Allah sendiri. Diterjemahkan menjadi huruf besar semua, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kemudian dia 13:1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini huruf besar semua. Jadi jelas Allah itu sering berfirman langsung. Allah juga sering berfirman pakai tabir seperti Anda pahami. Itu betul. Allah juga sering berfirman langsung pakai utusan. Tetapi ketika dia memakai utusan, dia memakai kata malaikat di situ. Malaikat berkata, inilah firman Allah, seperti itu. Tetapi di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Anda tanya di semua orang-orang Yahudi, ini jelas perkataan dari Allah sendiri, bukan pakai perantara-perantara. Karena ada saatnya Allah berbicara pakai perantara, ditulis pakai perantara, malaikat, nama malaikatnya. Tetapi di sini jelas, di ayat-ayat sini banyak sekali, malah paling banyak Allah berfirman langsung, bukan pakai perantara. Kepada Nabi Musa contohnya, Allah sering berfirman langsung kepada Nabi Musa. Jadi itu jelas ya, ketika Anda mengatakan juga bahwa ajaran samawi itu Allah harus berdasarkan utusan, ya kan tidak sepenuhnya benar. Karena memang ayat ini di dalam kitab Taurat jelas sekali, banyak sekali Allah berfirman langsung. Memang Allah tidak bisa menampakkan diri kepada manusia dalam wujud aslinya. Makanya Allah datang ke dunia itu dalam wujud ciptaannya. Yaitu contoh ketika di Semak Duri, itu kan ciptanya, Allah memakai tabir. Nah ketika Allah memakai tabir, itu kan dia memakai ciptaannya untuk mewujudkan dirinya. Ketika Allah memakai tiang awan, itu kan tabir juga, itu wujud ciptaan yang dipakai Allah untuk mewujudkan dirinya. Nah Yesus juga memakai seperti itu dalam Taurat. Artinya saya tidak masuk itu ya tentang itu, tetapi kan sama.
ketika Allah berkata dia berfirman melalui tabir, nah tabir itu kan wujud dari ciptaannya, wujud Allah dari ciptanya. Tetapi Allah juga sering berfirman langsung. Tetapi wujud Allah yang asli tidak bisa dilihat. Wujud Allah yang asli, tapi perkataannya kan bisa didengar. Karena memang banyak ayat yang mengatakan bahwa firman Allah itu bisa didengar karena Allah berfirman langsung, ditulis di sini, jelas. Allah berfirman, Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi inilah satu kebenaran yang Anda tidak pahami, bahwa ajaran samawi itu seperti apa. Ya seperti ini, bahwa Allah itu bisa berfirman langsung dan bisa juga tidak berfirman langsung, tetapi memakai perantara. Dan itu kesalahan, dan saya memakai dalil, ini dalil-dalilnya. Ya oke, silakan. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Ya, kelemahan pembendaharaan keilmuan Anda tentang pewahyuan itu lemah, bahkan sama sekali nggak ada. Bilangan 12 nomor 6, ini kata Tuhan langsung kepada Nabi Musa. Tuhan berfirman. Nah sekarang yang dimaksud langsung itu apa? Tuhan yang datang? Bukan. Tuhan melalui tabir. Jadi Tuhan itu berbicara melalui tabir. Yang Anda katakan langsung itu melalui tabir. Berarti Al-Quran tidak keliru. Adalah hal mustahile Tuhan berbicara langsung kepada manusia, kecuali dengan 3, wahyu, tabir, dan malaikat. Dan itu sudah memenuhi syarat. Nabi Musa berbicara melalui tabir, tidak berbicara langsung kepada Elohim, tetapi melalui tabir. Dengarkanlah perkataanku wahai Nabi Musa, jika ada seorang nabi di antaramu, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Apa penglihatan itu? Dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Apa mimpi itu? Apa penglihatan itu? Jadi Nabi Musa melihat penglihatan berupa api, Nabi Musa melihat penglihatan berupa pohon. Bukan berarti api itu adalah wujud Tuhan, bukan berarti pohon itu, awan itu adalah wujud Tuhan, tidak. Sama seperti Anda sedang berbicara dengan Bang Suma tanpa perantara, tetapi Anda tidak bertemu langsung dengan Bang Suma, Anda tidak melihat langsung suara Bang Suma, yang Anda dengarkan adalah HP. HP itu bukan saya. Bukan saya yang mewujud menjadi ciptaanku, menjadi karyaku berupa HP, bukan. Tetapi saya menggunakan makhluk lain. Kalau Tuhan menggunakan ciptaannya seperti Anda akui. Tuhan menggunakan ciptaannya untuk berbicara langsung kepada Nabi Musa. Itu sudah betul, itu sudah final. Sebenarnya yang Anda ingin sisipkan itu Yesus. Anda tadi mengatakan api adalah ciptaan, pohon adalah ciptaan. Yesus pun ciptaan, Cak Ayu. Tuhan berbicara melalui perantaraan ciptaan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus itu perantara, dia ciptaan. Nah, selesai kita sampai di situ. Jadi ketika dikatakan Tuhan kepada Nabi Musa, Tuhan berkata kepada Musa, dengarkanlah perkataanku, jika seorang nabi di antaramu, ada di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku. Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan tabir. Jadi Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa, betul, tetapi melalui tabir. Sebenarnya udah selesai, jangan diputar-putar. Ini udah selesai. Tuhan tidak pernah berbicara langsung face to face dengan Nabi Musa. Tuhan berbicara langsung melalui alat perantara, tidak berbicara langsung kepada Nabi Musa. 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Tuhan hendak diam bersama manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi tak ada cerita kalau konsep Kristen mau dimasukkan ke dalam sistem pewahyuan, itu tak ada, tertolak. Tertolak, kenapa? Karena sistem pewahyuan samawi itu tidak bisa dimasukkan embel-embel paganisme di dalamnya. Demikian. Ya. Anda tidak paham mengenai perkataan dari Nabi bahwa Tuhan tidak bisa berdiam. Memang Tuhan tidak bisa berdiam dalam wujud aslinya. Tetapi wujud aslinya kan bukan perkataannya. Perkataannya itu kan bisa didengar. Ya. Perkataannya bisa didengar. Kemudian Anda berkata, Anda mengklaim bahwa
semua perkataan-perkataan Tuhan itu melalui tabir. Kalau begitu tolong Anda jelaskan dari tabir apa Allah berfirman ini. Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Maka dan seterusnya. Nah, ketika Anda berkata bahwa setiap firman Allah, ketika berkata berfirmanlah Tuhan, maka itu berarti melalui tabir. Nah, bisakah Anda jelaskan dari tabir apa Keluaran 16 ayat 4 ini? Kalau memang Allah berfirman langsung melalui tabir, Allah tidak berfirman langsung kepada Musa. Walaupun jelas-jelas ayat ini berkata bahwa Allah berfirman langsung. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tidak dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan melalui tabir. Kan ketika Allah berfirman langsung melalui tabir, di situ ada dikasih dari semat, belukar. Kan itu ditulis. Ketika Allah berfirman melalui malaikat, itu ditulis. Malaikat berfirman, malaikat berkata seperti ini, begini. Itu ditulis. Nah, di sini tidak tulis Allah berfirman kepada Nabi Musa itu pakai tabir apa di dalam Keluaran 16 ayat 4? Coba jelaskan. Oke, baik. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Dari tabir apa dia berbicara kepada Nabi Musa? Udah cukup Rafael, bentar. Iya. Silakan Guru Ustaz. Iya, jadi saya katakan tadi pemahaman Anda itu sangat lemah dalam sistem pewahyuan ya agama samawi. Ketika Tuhan berfirman, Amar Elohim El Moses, itu bukan berarti Tuhan berbicara, artinya bukan tabir lagi. Ingat, ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Musa, tidak semuanya Tuhan langsung melalui tabir, tidak, tapi melalui malaikat. Al-Quran kan tadi sudah saya jelaskan sama Anda. Wa makana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaba aw yursila rasulan. Kalau Anda mengatakan di dalam Keluaran 16 nomor 4 tidak menggunakan tabir, tapi Tuhan langsung yang berbicara kepada Nabi Musa, maka gugurlah perkataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37. Gugur juga perkataan Tuhan di dalam Keluaran 33 nomor 20. Berarti yang benar adalah Al-Quran, yang benar adalah pernyataan dalam Kisah Para Pewarta 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau memimpin dan menjadi hakim? Musa ini telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Siapa yang menampakkan diri di Semak Duri? Malaikat, bukan? Malaikat, bukan? Semak Duri aja disebut sebagai malaikat di kitab Anda. Musa inilah yang menjadi pengantara di sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Tidak ada Elohim berfirman langsung kecuali melalui tabir. Tabir pun adalah malaikat menurut Kisah Pewarta 7. Dan endingnya ada di 57. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Sedangkan Keluaran 16 nomor 4 itu adalah Taurat. Berarti yang berbicara kepada Nabi Musa adalah apa? Malaikat Tuhan. Malaikat, malak Elohim. Tuhan tidak akan mungkin berbicara langsung kecuali melalui tabir, melalui malaikat, melalui pewahyuan, yaitu berbicara dalam mimpi seperti yang dialami oleh Nabi Abraham, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah selesai di sini. Tak ada lagi jalan untuk Anda masuk menjual Yesus ke dalam sistem pewahyuan. Demikian. Iya. Rupanya Anda tidak mendengar penjelasan saya. Sekali lagi saya jelaskan ya, bahwa firman Allah itu disampaikan ada 3. Ketika disampaikan melalui utusan, itu ditulis bahwa firman itu disampaikan oleh malaikat. Itu jelas. Ketika firman Allah disampaikan melalui tabir, itu ditulis. Walaupun yang sekali, yaitu ketika dia berfirman melalui Semak Duri, seperti Anda katakan tadi. Nah, itu ditulis. Jadi itu utusan-utusan dan apa itu barang-barang utusannya, barang-barang sebagai apa itu sebagai tabir itu ditulis. Seperti Semak Duri, walaupunnya sekali Allah berfirman melalui Semak Duri pakai tabir. Tetapi Anda tidak akan bisa menjelaskan kenapa Allah berfirman langsung tidak pakai penjelasan, pakai apa ini?
Keluaran 16 ayat 4. Pakai tabir apa ini? Tidak ditulis. Padahal ketika Allah berfirman melalui tabir ditulis. Pakai tabir ini, pakai tabir ini. Ketika Allah berfirman kepada malaikat ditulis pakai malaikat ini. Malaikat itu jelas tuh. Tetapi banyak sekali, hampir semua firman Allah itu disampaikan tidak memakai tabir maupun malaikat. Makanya ditulis lalu berfirmanlah Tuhan. Nah, Anda kan tidak bisa membuktikan dari tabir apa di dalam Keluaran 16 ayat 4 ini Allah berfirman. Sebab tidak ditulis. Kalau ditulis ada di sini Keluaran 32 ayat berfirman, Allah berfirman melalui nyala api. Berarti mulai tabir. Itu jelas ditulis karena mulai tabir, betul. Tetapi di ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, Keluaran 16 ayat 4, Keluaran 16 ayat 11, Keluaran 17 ayat 5, firman Allah kepada Nabi Musa itu berkata langsung. Kalau Anda bilang itu berkata melalui tabir atau mulai malaikat, mana penjelasannya? Kan tidak ada. Karena Allah menjelaskan ketika dia berfirman kepada malaikat ditulis. Oh, ini firman Allah kepada malaikat. Ketika Allah berfirman mulai tabir ditulis. Oh, pakai semak duri. Tetapi di sini dikatakan Allah berfirman tuh, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Bukan berfirmanlah lalu firman Tuhan melalui semak duri di Keluaran 16. Tidak ditulis. Karena ini firman Allah langsung. Nah, inilah Anda tidak paham tentang firman Allah di dalam Taurat karena Anda terpakukan di dalam firman Allah di dalam Quran yang berdasarkan utusan saja dan berdasarkan tabir. Walaupun tabir itu hanya sekali saja. Oke, itu silakan. Iya. Oke, sekali lagi saya katakan kepada saudara, cakupan pewahyuan itu tidak ada yang Tuhan berbicara langsung kepada nabinya, kepada rasulnya. Tidak ada. Yang Anda baca di dalam Keluaran 16 itu malaikat. Itu malaikat, meskipun tidak dituliskan di situ ada malaikat. Yang penting pada intinya adalah tidak ada manusia yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Memang tidak dituliskan bahwa malaikat berkata kepada Nabi Musa. Tetapi pada dasarnya Anda harus memahami kisah para rasul. Apakah Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri? Kisah para pewarta 7 nomor 37 itu lengkap di situ, include kisah para rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Sedangkan yang Anda gunakan terjemahan huruf besar. Ibrani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ibrani hanya mengenal nikut. Begitu juga Yunani. Lantas kenapa Anda menggunakan istilah huruf besar, huruf kecil? Yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Anda harus memahami itu dengan baik. Yang datang kepadanya adalah malaikat, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan bisa turun ke atas muka bumi ini. Maka yang datang adalah perantaraan daripada Tuhan itu sendiri. Terima itu fakta. Kita tidak boleh kemudian mengatakan, oh tidak Bang Suma, itu tidak ada tertulis malaikat di sana. Meskipun tidak ada tertulis malaikat di sana, tetapi seluruh orang Yahudi memahami bahwa yang berbicara dengan Nabi Musa itu adalah Malak Elohim. Karena Elohim tidak akan mungkin turun ke atas muka bumi. Tidak akan mungkin kemudian Tuhan itu nuzul ke muka bumi. Kenapa? Karena alam semesta ini tak sanggup kemudian menopang Elohim, tidak sanggup kemudian menopang Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Oleh karena itu yang datang adalah perantara. Kalau Anda menemukan Tuhan berkata kepada Musa, itu ada 3. Apakah melalui penglihatannya Nabi Musa, apakah melalui mimpi Nabi Musa, apakah melalui tabir, atau melalui malaikat. Meskipun tidak dituliskan, yang pasti Tuhan tidak akan mungkin turun ke bumi berbicara langsung kepada Nabi Musa. Itu tidak akan mungkin. Anda harus memahami itu dengan baik. Nah, coba ketika kita lihat di dalam Keluaran 22. Saya kasih contoh nih. Buka Bible sekarang. Saya kasih bukti akurat bahwa ketika dikatakan berfirmanlah malaikat kepada Nabi Musa, itu sama dengan Tuhan yang berfirman.
Atau sebaliknya, ketika dikatakan Tuhan berfirman, itu sama dengan malaikat yang menyampaikan. Lihat Kejadian 22. Nomor satunya coba Anda lihat. Setelah semuanya itu, Elohim mencobai Abraham. Elohim berfirman kepada Abraham, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Loh. Ini Elohim yang berbicara langsung, konon ceritanya di dalam Kejadian 22. Setelah itu semuanya Elohim mencobai Abraham. Elohim berfirman kepada Abraham, wahai Abraham. Abraham menyahut, ya Tuhan. Lalu firman Elohim kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ternyata, coba Anda baca nomor 11-nya. Ternyata yang tadi menyeru itu bukan Tuhan, tetapi malaikat Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Kalau Anda tidak mengerti juga, saya nggak tahu, saya harus menjelaskan seperti apa. Ini adalah taraf pemahaman yang terendah dalam pelajaran apologetika. Ketika Tuhan mengatakan, berfirman kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal, ternyata yang berkata itu adalah malaikat. Apa pembuktiannya? Lihat di nomor 11-nya. Tetapi malak Elohim kemudian berfirman dari Syamayim, dari langit kepada Abraham. Sahutnya, ya Abraham, Abraham. Kata Abraham, ya Tuhan. Dia menyeru Tuhan kepada malaikat. Makanya Yesus mengatakan ketika dilempari batu, kenapa kau mengatakan dirimu Tuhan? Kau menyetarakan, kamu hanya manusia, kau menyetarakan dirimu dengan Tuhan. Kata Yesus, bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu yang kamu pegang, yang kamu baca? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Allah. Ayo, Yesus menerangkan itu. Tapi masa Anda tidak ngerti? Proses pewahyuan, Kisah Pewarta 7 memuat begitu sempurna, kemudian lengkap di sana. Yang berfirman adalah malaikat, tetapi dipanggil Tuhan. Kejadian 22 yang berfirman adalah malaikat, tetapi dipanggil Tuhan. Kenapa? Malaikat tidak sedang mewakili dirinya sebagai malaikat. Malaikat sedang mewakili Tuhan sebagai penyampai firman. Begitu juga Yesus. Yesus tidak mewakili dirinya sebagai manusia. Dia sedang mewakili Elohim sebagai perantara untuk ia lakukan pemberitaan firman kepada Bani Israel. Kalau ini Anda tidak pahami, wow, berat saya memahamkan Anda. Demikian. Masya luar biasa Bang semua. Makasih Luar Bang. biasa. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat siang Pak Dokter Adi. Selamat siang. Ya silakan, apa tanggapannya apa yang tadi dijabarkan oleh Bang Suma. Silakan. Tentang malaikat tertulis di Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Di ayat 3 itu memang ada malaikat, wujudnya nyala api semak duri yang tidak bernyala, yang tidak terbakar. Tetapi malaikat dengan wujud nyala api semak duri yang terbakar itu, dari dalamnya itu Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, jadi malaikat itu memang bertemu dengan Musa, wujudnya nyala api. Tapi dari nyala api itulah Tuhan berseru. Ya, itu di situ. Lalu saya tadi dengar sekilas bahwa Tuhan memberikan wahyu atau nubuatan, atau penglihatan, atau perumpamaan kepada para nabi. Contoh, Yesaya. Nabi Yesaya menerima nubuatan tentang Yerusalem dan Yehuda. Tertulis di Yesaya 1. Aduh, udah datang pasien saya. sorry. Itulah tadi saya nggak mau masuk, nggak ada pasien. Sorry Pak cuma ini ada pasien. Bapak juga pasien kami di sini, Pak. Iya, oke, Mahadewa. Iya. Pak, dari Lubuk Gadang nggak? Iya. Sorry ya, yang telepon tadi. Iya. Maaf ya, saya keluar dulu. Oh, gimana Pak? Bapak pasien kami di sini kok keluar? Gimana ini? Masa pasien nerima pasien? Pasien terima pasien. Ini melanggar aturannya, Bang Dewa. Pasien menerima pasien. Iya, bingung ini. Tapi dia dokter, obatnya terlalu lebih ya.
Yang namanya bicara itu kan sama halnya seperti kita minum obat. Kalau takarannya itu sesuai dosis, insya Allah menyembuhkan. Cuma dokter ini takarannya lebih. Jadi, gitulah pokoknya. Ih, tawa. Bang Jum tawa. Bang Jum. Overdosis, Bang. Kamu lucu. Lucu benar. Sudah jelas-jelas kemudian di dalam kitabnya itu kan. Orang kalau cuman modal pandai bicara gitu ya, cuman cuap-cuap karena apa ini istilahnya, semangat membela keyakinan tapi tanpa ilmu, itu ya kayak gitu, kayak Pak Dokter tadi. Kan marah dia, aku panggil nenek mukifer. Kemudian dia berdoa, dalam nama Yesus, kupelintir rokoknya. Padahal dalam kitabnya sendiri dikatakan begini, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan dirinya kepada semak duri itu. Siapa yang menampakkan diri di semak duri? Menurut dalil ini, Tuhan atau malaikat? Malaikat. Malaikat. Ya, itulah orang Kristen. Memang kasihan, orang kasihan yang perlu dikasihani memang. Jadi, Iya. Silakan. Bang Suma, ini ada mau saya sampaikan. Di sini juga jelas dikatakan di Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Di sana dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman kepada Musa di gunung Sinai, dan nenek moyang kita dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Itu jelas sekali, Gurunda. Iya, betul. Bukan nenek muciper di situ. Kan nenek moyang. Betul Jadi jelas. sekali. Itulah dia. Konten ini selalu membantah kitabnya Gurunda. Susah. Iya, karena mereka hanya modal dogma saja, doktrin. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya hantam terus. Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan lah. Yesus Tuhan lah. Intinya jelmaan dewa itu adalah Tuhan, antara apa? Zeus dan Bang, Yesus. manggil tadi, Bang. Oke, teman-teman, saya mohon 10 menit ya, silakan diambil alih Dinda Tahta, mohon maaf Ardiansa, Mahadewa, Paman Imrus, dan semua teman-teman, Bang Farid dan juga Pratik di sini. Saya nyimak sebentar, silakan. Ya, Bang Gurunda. Makasih, Bang Gurunda. Mungkin dari Gurunda Imrus dulu, silakan Gurunda Imrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekian dan terima kasih. Saya tekan mute kembali. Jangan pakai suara palsu. Pakai suara asli aja Bang Nimrus. Jangan pakai suara yang pakai alat-alat apa itu. Asli suara. Iya, pakai suara asli aja, Bang. Jangan pakai efek. Suara asli, Bang. Ini suara asli, Bang Ardi. Udah aslinya dia nih. Asli dia suaranya. Begitu suaranya. Jangan pakai suara cipmang lah. Ayolah. Kristen yang mau naik silakan.